49.800 bukan, Bu? Berapa nilai payout ratio? Hasilnya 0,813%. Salah. Bukan. 81,37%. 81,3. Sama dengan yang lain? Yang lain mendapatkan angka yang samakah? Sama, Bu. Sama. Oke, jadi itu perhatiin baik-baik ya. Jadi jangan main asumsi. Baik, Bu. Maaf, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau nggak ada, thank you. Boleh di-close slide-nya. Kita akan lanjutkan ke kelompok yang terakhir. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Udah belum ya? Oke, silakan dimulai. Selamat malam Bu Funggin dan teman-teman. Kami kelompok P akan melakukan presentasi tentang financial statement analysis yang terdiri dari Daniel Teja Kusuma dan saya sendiri Daniel Haryanto. Di sini terdapat soal dan data yang UAS ganjil. Akan dimulai oleh Daniel Teja Kusuma. Yang pertama terdiri ditanyakan nomor 1 accounts receivable turnover. Ya, accounts receivable turnover sendiri digunakan untuk mengukur likuiditas piutang suatu perusahaan. Rumusnya yaitu net credit sales dibagi average net accounts receivable. Net credit sales di sini didapat dari data di soal problem 5 financial statement analysis, yaitu net sales for the year 2020 was Hong Kong dollars 1.500.000, 1.500.000. Sedangkan average net accounts receivable kita bisa dapat dari comparative statement of financial position di soal nomor 4 di accounts receivable. Di sini saya berikan tanda panah biar mudah dibaca, yaitu tahun 2020 210.000 dan tahun 2019 260.000. Dan ini dijumlah lalu dibagi 2. Lalu kita bisa dapat hasilnya 6,38 times accounts receivable turnover-nya. Lanjut. Yang kedua ada current ratio. Current ratio sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Rumusnya sendiri adalah current assets dibagi current liabilities. Current assets di sini kita bisa dapat dari comparative statement of financial position dari soal nomor 4. Di bagian assets dari kita bisa hitung menambahkan dari prepaid insurance sampai cash pada tahun 2020. Di sini adalah 120.000 ditambah 200.000 ditambah 210.000 ditambah 700.000. Hasilnya adalah 1.230.000. Dan yang pembaginya adalah current liabilities. Current liabilities juga didapat dari comparative statement of financial position dari soal nomor 4 di bagian equity and liabilities dari accounts payable sampai interest payable, penambahan pada tahun 2020. Bisa kita tambah 170.000 ditambah 150.000 ditambah 180.000, hasilnya adalah 500.000. Lalu rasionya kita bisa hitung, lalu kita dapatkan 2,46 bagi 1. Current ratio kita hitung proporsional. Okay, next. Yang ketiga adalah inventory turnover. Inventory turnover sendiri digunakan untuk mengukur likuiditas dari persediaan barang dagang. Rumus dari inventory turnover adalah cost of goods sold dibagi average inventory. Cost of goods sold di sini didapatkan dari informasi tambahan soal nomor 5, yaitu pada nomor 1 di sini. Cost of goods sold was Hong Kong dollar 550.000. Di sini saya berikan tanda panah supaya mudah membacanya. Average inventory sendiri didapatkan dari comparative statement of financial position di bagian assets, yaitu inventory. Di sini saya berikan tanda supaya
Di sini saya berikan tanda panah supaya mudah membacanya. Pada tahun 2020 adalah 200.000, pada tahun 2019 adalah 80.000. Rumusnya adalah 200.000 ditambah 80.000 dibagi 2. Maka kita dapatkan inventory turnover-nya adalah 3,93 times. Ini rate. Oke, next. Yang nomor 4 ada profit margin, yaitu net profit margin. Net profit margin digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh setiap unit mata uang dari penjualan. Rumusnya adalah net income dibagi net sales. Net income didapatkan dari informasi tambahan dari soal problem nomor 4, yaitu nomor 2. Laba bersih tahun 2020 sebesar Hongkong dolar 500.000. Sini kita masukkan. Sedangkan net sales didapat dari yang tadi sebelumnya juga sudah saya jelaskan di soal problem nomor 5, informasi tambahan nomor 1. Net sales for the year 2020 was Hongkong dollar 1,500,000. Maka bisa kita dapatkan 500.000 dibagi 1.500.000. Hasilnya adalah 33,33%. Sini dinyatakan dalam persentase. Next. Oke, nomor 5 ada asset turnover, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset digunakan untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya sendiri adalah net sales dibagi average total assets. Net sales sendiri juga sudah tadi kita dapatkan dari soal informasi tambahan nomor 5, yaitu pada nomor satunya net sales for the year 2020 was Hongkong dollar 1,500,000. 1.500.000 di sini. Sedangkan average. Halo, boleh di mute sebentar? Terima kasih. Average total assets bisa kita dapatkan dari comparative statement of financial position. Di sini ada total asetnya. Tahun 2020 sebesar 2.920 dan 2019 1.840.000. 2.920.000 ini ditambah 1.840.000 lalu dibagi 2. Didapatkan hasilnya 0,63 times. Sedikit informasi tambahan supaya mahasiswa pada tahu, jika di sini tidak ada total aset, sebenarnya bisa ditambahkan asetnya mulai dari paten sampai cash sendiri. Jika di sini tidak ada keterangan total asetnya, tapi di sini ada, maka kita langsung dapat menggunakannya. Oke, next. Lalu yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, akan saya lanjutkan. Yang keenam ada debt to total asset ratio. Ini rasio yang digunakan untuk mengukur persentase aset perusahaan yang dibayar oleh utang. Rumusnya itu ada total liabilities dibagi total aset. Nah, total liabilities sendiri ini udah ditandain pakai tanda panah. Itu bonds payable, bank loan, account payable, salaries payable, dan interest payable. Lalu kita tambahkan 700.000 tambah 170.000 tambah 50.000 tambah 180.000 ketemu 1.460.000 untuk total liabilities. Lalu untuk total aset kita ambil dari statement of financial position, dari total asetnya sebesar 2.920.000. Lalu ketemu sebesar 50% debt to asset total ratio-nya. Lalu yang ketujuh ada earning per share. Ini digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan per saham. Caranya itu net income dikurang preference dividends, lalu dibagi oleh weighted average ordinary share outstanding. Lalu net income itu kita dapatkan dari informasi tambahan nomor 2, yaitu laba bersih tahun 2020 sebesar 500 Hongkong dolar, 500.000 Hongkong dolar. Lalu karena preference dividends-nya nggak ada, maka kita kurangin 0. Lalu weighted average ordinary share outstanding kita dapat dari share capital ordinary yang 5 dolar parnya. Terus di 2020 ada 670.000, itu dibagi parnya sebesar 5. Lalu yang 2019 juga dibagi parnya sebesar 5. Lalu karena di average, maka dibagi 2. Lalu nanti ketemu hasilnya 4,31 Hongkong dollar per share. Lalu yang ke-8 itu ada return on asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari seluruh sumber daya atau aset perusahaan. Caranya itu net income dibagi average total asset. Net income seperti tadi dapat dari informasi tambahan nomor 2 sebesar 500.000. Lalu average total asset didapat dari statement of financial position dari total 2020 dan 2019.
lalu dibagi 2 karena day average. Lalu nanti ketemu hasilnya sebesar 21,01%. Ini memakai percentage. Lalu yang ke-9 itu ada return on ordinary shareholders equity. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Caranya itu net income dikurang preferred dividend dibagi average ordinary shareholders equity. Net income seperti tadi diketahui sebesar 500.000. Lalu karena dividendnya tidak ada maka 0. Lalu average ordinary shareholders equity didapat dari shares capital ordinary, shares premium ordinary, dan return earning. Yang pertama itu 1.460.000 itu didapat dari yang 2020 di tahun 2020 itu 670.000 ditambah 80.000 ditambah 710.000. Lalu yang 850.000 ini didapat dari 3 ini yang di tahun 2019, yaitu 490.000 ditambah 10.000 ditambah 350.000. Ketemu 850.000. Karena dari average maka dibagi 2. Lalu ketemu hasilnya sebesar 43,28%. Lalu yang terakhir itu ada asset tax quick ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas jangka pendek perusahaan. Caranya itu cash plus short term investment ditambah net account receivable dibagi current liabilities. Ini cash kita dapat dari statement of financial position sebesar 700.000, lalu ditambah short term investment tidak ada, lalu ditambah net account receivable sebesar 210.000 di tahun 2020. Lalu current liabilities kita ambil dari account payable ditambah salaries payable ditambah interest payable, di mana 170.000 ditambah 150.000 ditambah 180.000. Lalu kita mendapatkan hasil 1,82 banding 1 proporsional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan. Oke, thank you. Silakan, apakah ada pertanyaan atau ada komen? Oke, nggak ada. Oke, thank you presentasinya. Terima kasih, Bu. Oke, dengan berakhirnya presentasi yang tadi dan tidak ada pertanyaan, apakah kita sudah boleh menutup chapter 15? Ada yang mau ditanyakan untuk chapter 15? Nggak ada. Oke. Oke, kalau nggak ada, berarti seluruh materi untuk ujian akhir semester telah kita pelajari semua. Dan minggu depan kita akan mereview pelajarannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, berarti minggu depan kesempatan terakhir untuk bertanya, karena itu kuliah terakhir sebelum ujian akhir semester. Kemudian minggu depan kita juga akan mereview hasil. Jadi nanti untuk nilai-nilai, sebagian nilai akan saya post di Teams kelas. Jadi boleh dicek. Mungkin hari Kamis atau hari Jumat kamu boleh cek dan perhatikan kalau di situ ada instruksi yang perlu kamu kerjakan, berarti kamu kerjakan. Dan minggu depan juga akan ada penjelasan mengenai ketentuan ujian, khususnya untuk akuntansi dasar 2. Karena kuliah terakhir kita di hari Selasa dan ujiannya berlangsung di hari Jumat, jadi di minggu yang sama. Oke, nah sesuai yang tertulis di agenda, setelah ini akan ada kuis dengan menggunakan Microsoft Form dalam bentuk pilihan ganda, maksudnya jawabannya pilihan untuk seluruh materi UAS. Jadi anggap saja ini adalah latihan untuk ujian. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ngerasa dalam pertanyaan itu kok banyak yang
atau ada beberapa yang kurang paham, berarti pelajari lebih baik. Kalau masih nggak paham juga, kamu boleh tanyakan itu minggu depan. Gitu, jangan nanyanya ntar. Jadi kalau ada yang nggak jelas, silakan dicatat, nanti boleh ditanyakan minggu depan. Nah, kuisnya sudah disetting di assignment, akan mulai pukul 7.15, jadi sekitar 11 menit lagi. Dalam waktu 90 menit, jawaban sudah harus dikumpulkan. Jadi karena menggunakan Microsoft Form, Anda tinggal jawab di handphone atau di laptop Anda. Kalau sudah selesai, tinggal submit. Dan sama seperti ketentuan ujian bahwa kameranya harus menyala, jadi nanti kamera on selama kuis berlangsung. Dan kalau teman-teman sudah selesai, maka boleh meninggalkan meeting. Tidak ada kuliah lagi setelah kuis. Jadi kalau misalnya nanti jam 8 udah selesai, ya silakan meninggalkan meeting gitu ya. Yang penting pastikan Anda sudah submit, itu aja. Oke, sekarang boleh break dulu, boleh siap-siap untuk nanti kembali lagi jam 7.15. Bu, Ya, tadi kan kelompok O ada yang salah, Bu. Itu PPT-nya saya revisi terus kirim ulang lagi boleh? boleh. Tapi yang lamanya dihapus ya, atau ditimpa. Jadi jangan ada dua. Oh iya, Bu. Oke, thank you. Oke, makasih, Bu.